Shalom, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sekali lagi datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah menyertai kita sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, membesarkan namanya. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia begitu setia memelihara kita sampai dengan saat ini. Dan kita selalu aman dalam genggaman tangan Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama memujikan Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kalau kami ada sampai dengan hari ini, sungguh itu semua karena kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap-tiap harinya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami juga mengakui akan segala kelemahan dan juga keterbatasan kami. Mohon ampun dari-Mu ya Bapa. Kiranya Kau boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami. Layakan kami Bapa untuk kami bisa datang masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan juga membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita akan tetap terus memuji nama Tuhan. Saya mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau mengangkat suara kita. Karena Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan juga untuk disembah. Tidak ada yang lain selain Tuhan kita yang layak untuk menerima pujian kita. Nyanyi bagi Dia. Dengan bertepuk tangan dan juga dengan bersemangat tentunya, mari kita pujikan bersama-sama lagu ini. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita pujikan sekali lagi lagu ini dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita bertepuk tangan, kita mau bersorak untuk Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita masih akan tetap terus memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan.
Kita telah menerima sukacita dari surga dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani hari-hari kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Mari bersama-sama teman-teman kita memujikan terima sukacita surga. Dengan bangkit berdiri dan juga bertepuk tangan, dengan bersemangat kita pujikan lagu ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya penginjil Arif. Kita percaya bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu ya dan amin. Itulah sebabnya kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, selamat pagi teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan. Bahkan Engkau terus memberikan kami waktu dan kehidupan untuk boleh bersama-sama beribadah sampai dengan hari ini. Kami sadari semua adalah karena kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu, ajarilah kami bagaimana menghargai waktu-waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Berikan kami fokus dalam ibadah online ini, meskipun kami belum bisa bertatap muka, tetapi biarlah firman Tuhan tetap menyapa kami dan kami beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau berkenan atas persembahan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Nats yang diberikan kepada saya di dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya.
Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Sedemikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah God, the Promise Keeper. Saudara-saudara, kalian pasti tentu pernah menonton satu film yang berjudul The Finding Dory. Film yang menarik, film keluaran dari rumah produksi Pixar ini mengetengahkan sebuah tokoh yaitu Dory, ikan Dory yang berwarna biru, sifatnya cerewet tetapi sangat menggemaskan. Nah, di balik kelucuannya seperti itu, ternyata Dory ini mengidap satu penyakit. Penyakitnya adalah pelupa. Ya. Penyakit yang diidap oleh Dory ini biasa disebut sebagai short term memory loss. Yaitu di mana seseorang bisa kehilangan ingatan memori jangka pendeknya dalam satu waktu. Penyebab penyakit ini bisa bermacam-macam. Bisa karena bawaan lahir, bisa juga karena ada kelainan dari otak kita, atau cedera kepala yang pernah dialami. Nah, saudara, hal yang seperti Dory alami bisa juga terjadi dalam kehidupan manusia, di mana kondisinya seseorang tidak mampu mengingat kejadian yang baru saja dialami atau baru saja dilakukannya. Tentunya saudara, berbicara tentang lupa ingatan ini bisa menjadi sesuatu yang persoalan besar. Apalagi kalau kita lupa akan banyak hal, termasuk lupa akan hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan atau ibadah kepada Tuhan. Kehidupan penyembahan kita berkaitan sangat erat dengan kemampuan kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan adalah sebuah kisah yang selalu penting untuk dikisahkan bukan hanya oleh kita tetapi oleh generasi di bawah kita dan terus kepada generasi selanjutnya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita semua hidup bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah teman-teman, inilah yang sebenarnya diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 78. Mazmur 78 adalah sebuah mazmur doa agar generasi masa depan mereka hidup setia kepada Tuhan. Tentunya mazmur ini di awalnya ditujukan kepada para orang tua di Israel, supaya mereka bertanggung jawab mengajar keturunan-keturunan mereka tentang Tuhan. Mengajar keturunan-keturunan mereka bersyukur kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan sejarah mereka. Memang berulang kali Alkitab mengajarkan kepada para orang tua Israel, supaya mereka berulang-ulang mengingatkan kepada keturunan mereka apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui para nabinya. Salah satunya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa perlu diulang-ulang? Kenapa perlu ditekankan berulang-ulang sampai kepada generasi selanjutnya? Pertama, saudara, dasarnya adalah karena kita manusia ini mudah lupa. Betul bukan? Kita ini gampang sekali untuk mengabaikan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Saya ambil contoh sederhana. Apakah teman-teman masih ingat khotbah minggu lalu tentang apa? Mungkin tidak isi khotbahnya, tapi ringkasannya. Kira-kira isinya berkaitan dengan apa? Bisa saja sebagian orang, sebagian dari kalian lupa. Waduh, khotbahnya tentang apa ya? Jangankan khotbahnya, mungkin pengkhotbahnya pun bisa lupa siapa. Kenapa? Karena memang kita mudah untuk lupa. Puji Tuhan kalau ada di antara kalian yang masih ingat khotbahnya, bahkan ingat pengkhotbahnya, bahkan rincian-rincian poin khotbahnya. Kalian sudah masih ingat, itu luar biasa. 2 minggu yang lalu khotbahnya masih ingat, itu luar biasa, saudara. Kita manusia cenderung sering lupa dan seringkali mengabaikan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Itu sebabnya mengapa kita perlu ditekankan berulang-ulang, kita perlu diajarkan berulang-ulang. Teman-teman sudah mengikuti pemuritan dan teman-teman bisa merasakan bagaimana dalam pemuritan dituntut untuk belajar menghafal ayat. Ayat yang berulang-ulang dihafal lagi, dilafalkan lagi, disampaikan lagi. Tujuannya apa?
supaya lama-kelamaan kita menaruh firman itu di dalam hati kita, dan diharapkan itu mengingatkan kita pada masa-masa yang akan datang. Bukan hanya faktor karena kita gampang lupa. Yang kedua, karena dunia tempat di mana kita hidup ini mengajarkan nilai-nilai hidup yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman. Jikalau kita diajar kemudian lupa, maka pengajaran dunia yang berulang-ulang akan mendikte kita, akan mengajari kita. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya ingat sekali bagaimana gencarnya gerakan LGBT, ya, gerakan yang mengklaim persamaan hak supaya mereka dianggap normal, gender yang baru dianggap normal, homoseksualitas dianggap sebagai sesuatu yang normal. Bahkan saya yang mengikuti sebuah seminar dikatakan gerakan ini berusaha menafsir ulang Alkitab supaya apa? Supaya mereka mendapatkan dukungan dari Alkitab bahwa gerakan LGBT adalah gerakan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini jelas bertentangan dengan iman kita dan kebenaran firman. Tetapi kalau kita tidak paham akan kebenaran yang sesungguhnya, kita tidak mengulang-ulang akan pembelajaran firman Tuhan yang penting, maka kita mudah disesatkan, kita mudah dibelokkan, bukan? Coba lihat apa yang terjadi pada bangsa Israel. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ketika Musa mati, Musa meninggal dunia, saudara, dikatakan bahwa bangsa itu keturunan selanjutnya mereka tidak mengenal Tuhan karena mereka tidak mengalami apa yang telah dilakukan Tuhan, dan kemudian orang Israel berdosa kepada Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan. Saudara perhatikan, kita bisa melihat bukan melupakan apa yang penting tentang iman kita, dan membiarkan dunia mencekoki kita, membentuk kita, mendikte kita, mengakibatkan kita melupakan apa yang telah Allah lakukan dengan segala kebaikannya di masa lalu dalam kehidupan orang-orang sebelum kita. Jika demikian, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman dan saya sebagai generasi muda agar kita tidak mudah melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ada 2 poin saja hari ini yang akan saya bahas. Yang pertama, bertekunlah dalam melatih diri menjadi manusia rohani. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 Paulus berkata, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Dalam film Creed 2 dikisahkan seorang petinju bernama Adonis Creed yang berhadapan dengan seorang petinju yang tangguh dari Eropa Timur. Dalam pertemuan pertama Adonis kalah telak, dia kalah mutlak dan dipermalukan. Kenapa? Karena tidak siap menghadapi musuh yang begitu hebat, begitu kuat. Lalu pelatihnya yang diperankan oleh Sylvester Stallone, dia mengajak Adonis untuk berlatih kembali. Tetapi latihannya agak beda dari biasanya. Latihan yang keras, latihan yang ekstrim, latihan yang akan membentuknya menjadi petinju yang lebih kuat, yang lebih cepat, dan bisa memenangkan pertandingan. Di akhir cerita, saudara, dengan latihan yang penuh disiplin tiap hari, pengorbanan fisik yang luar biasa dan komitmen, akhirnya menghasilkan kemenangan bagi Adonis Creed. Saudara, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, dalam pertandingan iman berlaku hal yang sama, yaitu seberapa kita bertekun dalam melatih manusia rohani kita akan menentukan seberapa kuat kita akan bertumbuh dalam iman kita senantiasa. Jika saat ini kita ogah-ogahan belajar firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh beribadah, malas melakukan latihan rohani, membaca Alkitab, menghafal ayat, berdoa, dan lain sebagainya, maka jangan menyesal jika kemudian kita akan mudah sekali untuk melupakan kebaikan Tuhan, melupakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar seperti Daud, saudara. Teman-teman, dengan Daud, pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, mungkin usianya hampir sama, 14-15 tahun.
Goliat memandang sebelah mata terhadap kehadiran Daud yang masih muda dan sangat imut-imut. Tapi Goliat tidak tahu bahwa Daud adalah pasukan Allah yang terlatih dalam penggemblengan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ketika berhadapan head to head antara Daud dengan Goliat, Daud berkata, Tuhan telah menyelamatkan hamba dari singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba dari orang Filistin itu. Daud memiliki latihan rohani yang baik dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa dalam pemandangannya, Goliat bukanlah lawan yang berat. Karena ada Tuhan. Itu sebabnya ketika Goliat menghinanya, Goliat mengabuse-nya, lalu Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang melawanmu dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Dan akhirnya apa yang kita lihat? Hanya dengan umban dan batu, tanpa persenjataan lengkap, Daud mampu mengalahkan dan membunuh Goliat. Saudara-saudara, ini luar biasa bukan? Bagaimana latihan rohani yang rutin, disiplin, dan penuh dedikasi akan menolong kita menjadi pribadi yang tidak mudah melupakan kebaikan dan karya Tuhan. Dalam zaman sekarang, seorang influencer yang cukup terkenal, dan saya rasa teman-teman juga kenal, bernama Jerome Pauline. Beberapa waktu lalu papahnya memberikan posting kepada saya tentang penghargaan yang diraih oleh Jerome dari IKAPI, di mana dia mendapatkan penghargaan sebagai Rookie of the Year, penulis buku terbaik tahun 2020. Bagi saya, Jerome merupakan salah satu contoh anak muda zaman now yang punya prestasi tapi juga punya iman luar biasa. Tentu saudara, semua berawal dari orang tuanya yang mengajarinya, dan bagaimana akhirnya Jerome terbiasa membangun dirinya sendiri dalam iman, sehingga kesaksian hidupnya sangat luar biasa dan dia mengajari orang banyak tentang hal itu. Mari, sejak muda kita mau belajar menjadi pribadi yang melatih diri secara rohani. Belajarlah tekun membaca firman Tuhan. Belajarlah bertekun berdoa, bersaat teduh, menghafal ayat Alkitab, dan melakukannya ketika kita di rumah, ketika kita sedang online, ketika sedang bergaul dengan teman. Gunakanlah dan lakukanlah firman itu. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi manusia yang rohani, yang kelak dipakai Tuhan, mempengaruhi orang lain dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudara, komitmen untuk membagikan kebaikan dan karya Tuhan kepada orang lain. Supaya kita tidak lupa, supaya kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, maka kita punya komitmen membagikan kebaikan dan karya Tuhan kepada orang lain. Ini sebenarnya diajarkan dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Seperti sebuah pepatah mengatakan, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Artinya saudara, sejarah tidak boleh dilupakan. Bagaimana perjuangan orang-orang di masa lalu itu kita nikmati hasilnya. Tetapi sayang, beberapa waktu yang lalu ada sebuah wacana untuk menghilangkan materi pembelajaran sejarah dari kurikulum pembelajaran sekolah. Menurut saya ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena sejarah bisa memberikan satu pembelajaran penting bagi kita. Dan sebenarnya inilah juga yang dikatakan dalam Mazmur 78. Bagaimana supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka kita harus mengingat sejarah itu. Kita harus membagikannya terus-menerus, mengulangnya berulang-ulang. Sehingga kita terus mengingat akan segala kebaikan dan kemurahan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan kita setiap hari saja pasti ada banyak orang yang berjasa, yang membantu, menasehati, membimbing, bahkan berkorban untuk kita. Mungkin orang tua kita. Mari kita pakai nasihat mereka, ingat nasihat mereka, ingat
wajangan-wajangan mereka dan ajarkan hal-hal yang baik ini kepada orang lain. Bagikan supaya apa? Supaya kita terus mengingat dan kita tidak lupa. Demikian juga untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bagikan kepada orang lain. Mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita, memberikan kasih karunia keselamatan hidup yang kekal di dalam Dia. Bagikan ini kepada orang lain. Tidak hanya memposting makanan, jalan-jalan dan sebagainya, tetapi firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan hidup kita yang diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dengan karya Tuhan, itu perlu kita bagikan. Saudara-saudara, saya mengingat seorang yang sangat luar biasa dan sering kali saya pakai menjadi sebuah ilustrasi, yaitu Nick Vujicic. Ya, kita tahu dari kesaksian hidupnya, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Waktu kecil dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena melihat dirinya tidak seperti orang yang normal lainnya. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak memberi jawaban. Dia bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku hidup seperti ini? Padahal orang tuaku adalah pelayan Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Lalu mengapa hidupku seperti ini? Dan akhirnya satu kali dia mencoba untuk menenggelamkan dirinya di bak mandi. Tetapi di situ kemudian dia mendapatkan satu penglihatan bahwa orang tuanya akan menangis di kuburannya. Dan disitulah dia kemudian sadar bahwa itu adalah tindakan yang salah. Memang aku lahir dalam kecacatan, memang lahir dalam kekurangan, tetapi ada Tuhan yang tetap mengasihi. Dia bertobat, dia belajar mengenal Tuhan secara pribadi, dan akhirnya kita lihat apa? Tuhan pakai hidupnya menjadi orang yang memberkati banyak orang. Kenapa? Karena dia berani membagikan kebaikan Tuhan. Dia memberkati orang dengan cerita-cerita pengalaman pengenalan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia tidak lupakan bahwa dia ada sebagaimana ada adalah karena kebaikan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan dan bagaimana saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi saya pikir kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, bukan? Contoh sederhananya dalam masa pandemi seperti ini. Kita tidak terkena COVID pun sudah menjadi satu anugerah yang besar dari Tuhan. Dan ketika kita mengingat kembali akan kematian Kristus, karya Kristus disalib buat kita, itu jauh lagi lebih besar dan itu lebih utama dalam hidup kita. Nah, adakah kita rindu untuk membagikan itu kepada orang lain? Supaya apa? Bukan hanya kita menjadi berkat, tetapi membuat kita ingat selalu bahwa aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, maukah kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang sudah Dia berikan kepada kita? Mari tengok ke belakang, lihatlah ada banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan keselamatan, Dia memberikan orang tua, Dia memberikan talenta, Dia memberikan hidup, Dia membesarkan kita, Dia merawat kita. Saudara, bukankah itu ungkapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan? Dan maukah kita membagikannya kepada orang lain? Menyaksikannya bahwa ya, Tuhan yang saya punya adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk bersaksi. Tuhan bisa pakai hidupmu, Tuhan bisa pakai perkataanmu, Tuhan bisa pakai postingan-postinganmu di Instagram, di media sosial manapun untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Mari jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari jangan lupakan karya Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur selalu dan ingatlah, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau mau mengajari kami. Supaya kami tidak melupakan kebaikan-Mu. Supaya kami tidak melupakan karya-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh terus melatih diri kami secara rohani, sehingga kami terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, dan Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya itu, kami juga mau membagikannya kepada orang lain,
supaya teman-teman kami yang belum percaya, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka dapat mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Mohon Tuhan mampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dan juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersama-sama memujikan sekali lagi. Ku percaya Tuhan bahwa janji-Mu begitu ajaib di dalam kehidupanku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan terus memelihara kami sampai dengan hari ini.
Bahkan Tuhan juga sudah menolong kami dalam studi. Sungguh itu merupakan satu anugerah yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami juga belajar mengandalkan Tuhan, memohon hikmat hanya daripada Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk persekutuan pengurus yang akan diadakan nanti di hari Jumat. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menolong, supaya sungguh persekutuan ini juga boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga teringat Bapa untuk teman-teman pengurus kami, mereka yang melayani Tuhan dalam kepengurusan. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatian dalam melayani Tuhan, dan kiranya mereka juga boleh sebagai pengurus menjadi teladan bagi teman-teman yang lainnya. Dan kami juga rindu Bapa, setiap kami anggota eklesia, kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk renovasi gereja yang sekarang ini sedang dilakukan. Kiranya semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Para tukang juga dapat bekerja dengan sukacita dan dengan baik, sehingga hasilnya pun juga memuaskan. Dan berikan kepada mereka kesehatan ketika mereka bekerja. Setiap dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan Engkau juga yang mencukupkan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan, bahkan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Kami juga teringat Bapa untuk pilkada yang akan diadakan di Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menolong. Ada pro kontra yang saat ini terjadi, karena pilkada ini harus diadakan di tengah-tengah pandemi. Tapi kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada pemerintahan, supaya mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan juga negara kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.